Selamat pagi, Pak. Duduk, duduk. Silakan, Pak. Terima kasih, Bapak datang ke sini. Soalnya kemarin Bapak menyebutkan ingin membicarakan tentang kesulitan mengatur waktu. Apa yang membuat Anda merasa perlu berkonsultasi hari ini, Pak? Pagi Pak, saya merasa akhir ini semuanya kacau. Banyak tugas sekolah, kegiatan organisasi, di rumah juga ada pekerjaan yang harus saya bantu. Tapi saya sering bingung harus mulai dari mana. Oh, kedengarannya Bapak menghadapi beberapa tuntutan sekaligus dan merasa kewalahan ketika semuanya menumpuk. Apa yang paling Bapak rasakan? Rasanya cemas Bu, rasanya cemas Pak. Kayak selalu dikejar-kejar. Tapi anehnya, saya malah jadi sering menunda. Jadi kecemasan yang Bapak rasakan justru membuat Bapak menghindar dengan menunda pekerjaan. Itu situasi yang cukup umum. Bisa diceritakan kapan biasanya penundaan itu biasa terjadi, Pak? Biasanya setelah pulang sekolah, saya mikirnya mau istirahat sebentar. Tapi ternyata jadi lama. Kadang buka HP, terus scroll sampai lupa waktu. HP menjadi salah satu sumber distraksi yang cukup kuat ya, Pak, untuk Bapak. Dan kalau dipikir-pikir juga, beberapa lama waktu yang terbuang karena itu, Pak. Kalau dihitung bisa 3 sampai 4 jam sehari. Saya baru sadar ketika malam sudah capek tapi tugas belum selesai. Wajar, Bapak, kalau akhirnya Bapak merasa terbebani. Selain distraksi, apakah ada hal lain yang membuat Bapak sulit mengerjakan tugas tepat waktu? Kadang saya merasa tugasnya terlalu banyak atau ada yang susah jadi saya takut mulai. Perasaan takut gagal atau takut tugas terasa berat memang membuat orang-orang enggan memulai, Pak. Tapi sebenarnya ketika Bapak sudah mulai, apakah tugas itu tetap sulit bagi Bapak? Enggak juga sih, kalau sudah dikerjain ternyata bisa, tapi mulainya itu yang berat. Baik, Pak. Jadi hambatan utamanya Bapak ada pada fase awal memulai aktivitas. Sebelum kita mencari strateginya, saya ingin tahu apa konsekuensi terbesar yang Bapak alami dari masalah manajemen waktu ini, Pak. Nilai beberapa tugas menurun, terus saya jadi tidur larut, besoknya ngantuk di kelas, dan saya merasa hidupnya kayak tidak teratur. Wah, Bapak, terima kasih sudah jujur ya, Pak. Itu adalah tanda bahwa Bapak sedang butuh pola waktu yang baru dan lebih sehat. Kalau Bapak boleh membayangkan situasi ideal seperti apa yang ingin Bapak capai? Saya ingin bisa ngerjain tugas tepat waktu, bisa bagi waktu antara sekolah dan organisasi, dan nggak terlalu banyak main HP. Wah, tujuan Bapak sangat bagus. Sekarang mari kita lihat akar masalahnya satu persatu ya, Pak. Pertama-tama, kebiasaan menunda. Kedua, penggunaan HP yang berlebihan. Ketiga, Bapak memiliki struktur waktu yang sangat konsisten. Tiga hal ini sangat mempengaruhi Bapak. Apakah Bapak setuju? Ya, betul. Sekarang kita bisa memasuk ke bagian untuk mencari solusi untuk Bapak. Saya akan menawarkan beberapa solusi atau strategi yang bisa Bapak coba untuk membantu masalah Bapak. Baik, Pak. Untuk memulai strategi atau saran pertama, Bapak bisa menggunakan yang namanya teknik 2 menit memulai dulu, Pak. Caranya ketika Bapak mengerjakan tugas, Bapak hanya fokus untuk memulai selama 2 menit. Setelah itu kalau Bapak mengalir, teruskan. Kalau tidak, bagaimana hentikan sebentar dan coba lagi. Bagaimana menurut Bapak? Wah, kayaknya cocok. Soalnya kalau soal mulai biasanya lanjut. Dan yang kedua, untuk masalah HP,
kita bisa menggunakan aturan parkir HP Pak. Letakkan HP di tempat yang tidak terjangkau setiap kali Bapak belajar, di ruang laci, lemari, atau Bapak bisa menunjukkan ke orang tua Bapak. Selama ini HP memang selalu dekat. Mungkin kalau jauh saya bisa lebih fokus. Dan Bapak juga bisa membuat jadwal harian yang lebih sederhana Pak. Tidak perlu terlalu detail, cukup bagi waktu menjadi waktu belajar, waktu organisasi, waktu istirahat, dan waktu bebas. Apakah Bapak bisa membagi waktu seperti ini dan terasa masuk akal Pak? Ya, itu lebih mudah dari jadwal yang saya buat sebelumnya. Eh, saya juga menyarankan Bapak untuk melakukan teknik 25 menit dan istirahat 5 menit. Ini bisa mengurangi rasa bosan dan meningkatkan energi mental. Apakah Bapak pernah mencobanya? Belum pernah Pak, tapi sepertinya menarik. Wah, bagus sekali. Jadi kita sepakat ya Pak dengan langkah-langkah berikut seperti menjalani teknik 2 menit, menjauhkan HP waktu belajar, membuat jadwal sederhana, dan mencatat apakah langkah-langkah ini berhasil atau tidak. Apakah Bapak sanggup melakukannya? Sanggup Pak, saya merasa lebih jelas kalau sudah disusun begitu. Wow, bagus sekali. Bapak sudah menunjukkan kesadaran dan motivasi kesiapan untuk berubah. Itu adalah langkah yang besar. Apakah minggu depan kita bisa bertemu lagi untuk mengevaluasi hasilnya? Kalau ada hambatan, kita bisa mencari solusi baru bersama. Jadi Bapak tidak sendirian dalam proses ini. Terima kasih banyak Pak, saya merasa lebih ringan sekarang. Sama-sama Pak, terima kasih sudah terbuka. Sampai bertemu di sisi berikutnya ya Pak. Ya Pak.